Langkahmu tak berkawan, kau telah sia-siakan waktu yang berlalu, waktu yang kau tahu. Ingatmu kan merayu, ingatnya kau berlalu. Sendu melagu, sendu melagu, sendu melagu. Langkahmu tak berkawan, kau telah sia-siakan waktu yang kau tahu, waktu yang berlalu. Ingatmu kan merayu, ingatnya kan berlalu. Sendu melagu, beberapa hari teh pulang-pulang tuan muda. Sini ada makan-makan di rumah, disimpankan uang juga secukupnya. Teh tahu kemana teh pulang-pulang. Masa disimpan di rumah cuma air putih begini? Nah kita teh butuh makan, minum-minum, tahu pergi teh pamit. Pulang nanti teh ditahu juga kalau kalian jelangkung. Rumah juga dikasih tinggal begini. Oh iya Arya, tenang. Nanti saya jaga rumahmu, tenang saja. Iya. 1 tahun saya di rumahmu, tenang saja. Iya, nah, jadi acara ini sudah acaraku nanti, bukan acaramu lagi. Oke, tenang. Ini saya sudah asistenmu nih. Ya asisten, kerja yang betul. Oke. Oke, sudah dulu, ya. Oke, ya. Waalaikumsalam. Bikinkan dulu saya kopi dulu. Siapa ini? Mohon maaf, salah rumah kayaknya kita, Pak. Ini Arya Tanju punya rumah, toh? Iya, tuan muda. Anda? Oh, tenang. Saya sudah mau kasih lanjut cicilannya ini rumah. Tenang saja. Masuk dari mana kita? Kayak tadi orang pakai topi itu. Lewat dari mana? Loteng? Kan saya dikasih kunci. Ya Allah. Saya dikasih kunci. Jadi nanti saya yang kuasai rumah ini untuk sementara. Jadi kau asisten di sini. Dengar saya ya, sebagai majikanmu yang akan menggantikan Arya. Dalam kurun waktu selama 10 episode ke depan lah kurang lebih ya. Oke. Sudah harus terima, nanti gajimu saya naikkan, tenang saja. Oke, kopi dulu, kopi. Tadi ini apa namanya, datang barangkali disapa apa segala macam. Ini masa tidak ada disapa-sapa sama sekali. Kita mau tembak ini Kak lama-lama ya. Kita datang tidak ada basalam, datang telepon, tidak assalamualaikum, sepatu tidak dibuka, jadi kunci tidak ada, assalamualaikum, tidak ada juga, datang langsung masuk. Bagaimana rumah ini, kunci ini rumah ada orang di dalamnya. Coba bagaimana bahkan orang aja datang ke kuburan, assalamualaikum ya ahli kubur. Ya, ahli kubur. Bagaimana mau batoki, mana pintunya, coba di mana pintunya?
Pintunya itu ada. Di mana? Tadinya. Hanya makhluk gaib yang lihat. Ada katanya. Buka dong. Sudah. Tenang, hari ini saya di sini yang akan menggantikan majikanmu. Jadi tidak apa-apa kau panggil saya majikan juga, karena memang saya di sini ya ibaratnya menguasai lah, gitu ya. Oke, jadi kita di sini akan membawakan sebuah program kan? Ada acara yang biasanya majikan mau bawa, apa namanya? Iya, tamu kita. Nah, betul sekali. Kita sapa dulu dong pemirsa yang ada di rumah. Sama asisten saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Senang sekali hari ini saya menggantikan Arya Tanju ya. Karena Arya Tanju ini lagi banyak urusan keluar kota. Dia lagi mengurusi lahannya, katanya ada bermasalah sedikit. Jadi akhirnya saya yang ambil alih. Tapi katanya tadi Ibu Sutradara, saya mau dikasih selama-lamanya program ini katanya ya. Setuju ya kameramen ya? Setuju ya? Setuju katanya. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Nah, jadi hari ini pemirsa selama 1 jam ke depan saya akan menemani pemirsa untuk bisa menginspirasi seluruh pemirsa yang ada di rumah ya dengan informasi-informasi. Kita juga akan ngobrol-ngobrol. Nanti ada teman-teman saya datang ke sini. Oh iya, ada juga. Minumannya udah siap ya? Sudah. Semuanya. Oh ya, oke. Tuan. Jadi harus panggil tuan dong. Tambah tuan takur ya, betul. Janganlah. Jadi hari ini pemirsa seperti biasa dalam program tamu kita akan membahas atau berbincang-bincang dengan tamu kita yang hari ini akan datang. Katanya ini mereka yang suka tembak-tembak. Hah? Itu kita mau ditembak tuh? Tidak, hatimu saja ditembak barangkali. Musik. Iya. Nah, jadi bukan tembak-tembak sih sebenarnya. Mereka ini adalah komunitas yang mengoleksi barang-barang senjata-senjata tradisional, begitu. Yang ada di Tanah Kaili kita. Makanya saya nanti langsung panggilkan aja ya, biar ndak lama-lama ya. Ini teman-teman kita dari Gumata atau Gumata Dulako. Kasih tepuk tangan dulu dong. Hey hey tamu kita, hey hey tamu kita, Kuning ya. Oke. tamu kita. Iya. Maju sedikit ya. Halo, apa kabar? Waduh, ini teman-teman saya namanya Kak Indra juga yang ini ya. Oke, silakan duduk. Ini mestinya tadi kalau ada beras kuning harus ada meaju ya, harus ada itunya, apa sih namanya? Pengawal-pengawal di depan ya. Ya, kita secukupnya saja. Oh, Tuan secukupnya. Tuan Iya, Takur. iya. Tuan Takur jangan tambah-tambah kerjaan saya, Tuan Takur. Tenang, asisten kau di sini saya kasih naik gaji nanti. Tenang saja, Iya. tidak seperti Arya nanti. Oke. Alhamdulillah. Halo Kak Indra. Ini Indra apa namanya? Indra Jaya. Kalau yang ini? Indra Juhaipa. Jadi Kak Indra Jaya sama Kak Indra Juhaipa. Ini dari teman-teman komunitas Gumata ya, atau Gumata Dulako gitu. Oke, mungkin dari Kak Indra Jaya dulu nih menjelaskan apa sih sebenarnya Gumata Dulako ini? Apa ya? Gumata Dulako itu kumpulan kami pencinta pusaka Guma Ya. atau parang tradisional Kaili. Mhm. Ya itulah grup, jadi teman-teman yang suka itu kami bentuk wadahnya. Jadi di situ kami bisa sering belajar, sering sharing, di mana bisa dapat Guma atau artinya apa? Bisa tukar-tukar informasi. Oke. Berarti kalau Gumata ini apa lebih fokusnya, komunitas apa? Yang fokusnya untuk mengoleksi apa? Berarti kayak tadi ada senjata-senjata tradisional ya, gitu atau seperti apa? Senjata tradisional kan ini banyak. Jadi kan kalau di kita itu ada tombak, ada Guma sendiri atau parang itu. Oke. Keris. Nah, cuman karena grup kita sudah namanya Guma, nah kita lebih fokusnya ke Guma. Guma itu jenisnya parang. Parang. Ada keunikan sendiri berarti ya mengoleksi parang, karena nggak semua orang biasanya apalagi di tahun 2022 ini ya, kayaknya hal-hal seperti itu sudah lama ditinggalkan ya. Mungkin hanya orang-orang tua dulu-dulu gitu, tapi kok bisa untuk menginisiasi membuat Gumata Dulako ini? Dan sebenarnya secinta itukah sama senjata-senjata tradisional parang ya? Mungkin Kak Indra yang sebelahnya nih yang jawab. Gimana? Jadi sebenarnya Guma itu sendiri sebenarnya untuk di luar sana itu banyak sebenarnya yang senang dengan pusaka yang ada di Okay. Oh, berarti penyebutannya pusaka ya?
Iya, karena itu memang Menjadi benda ritual. Bukan Iya. pusaka itu kan dia warisan turun temurun Betul. yang sebelumnya dimiliki oleh keluarga-keluarga tertentu. Iya. Kemudian lambat laun sebenarnya ini kan ada pergeseran fungsi yang tadinya senjata-senjata ini mungkin digunakan perang, kemudian bergeser waktu, kemudian saat ini hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan adat tradisional seperti itu saja. Tapi di luar sana, sedangkan di luar sana sebenarnya teman-teman itu yang pecinta-pecinta pusaka di kayak contohnya di Sulawesi Selatan, mereka punya guma. Nah, kita yang di Palu ini sebenarnya sudah banyak sebenarnya juga yang mengoleksi, hanya saja mungkin baru sebagai koleksi pribadi, kemudian ada juga koleksi keluarga. Nah, kita yang tadinya ini hobi-hobi kumpul-kumpul pusaka itu kemudian ketemu bagaimana kalau kita bikin satu komunitas, karena memang juga ada beberapa teman yang sudah sering ikut pameran khususnya biasanya di daerah Sulawesi Selatan kebanyakannya. Kayak terakhir itu di kegiatan di Luwu sama di Pindrang. Oke, berarti memang kegemarannya dalam mengoleksi pusaka-pusaka begitu ya, atau senjata-senjata tradisional juga, yang terutama berarti lebih banyak dari suku Kaili atau dari daerah-daerah lain banyaknya? Karena kita ini suku Kaili, artinya begini. Bugis bisa bangga dengan badik atau keris Bugis, Alameng. Masa kita Kaili tidak bangga dengan pusaka kita? Betul. Kalau Kak Indra Jaya berarti di rumah udah banyak banget nih koleksi-koleksi Kalau pusaka. banyak tidak juga, ada lah. Oke. Ada apa aja? Guma ada beberapa, tombak juga ada, kayak gitu. Keris juga ada. Ya untuk senjata tajamnya ya kayaknya itu cukup. Oke, begitu. Jangan menghayal. Tidak, Dari tadi. sama nyimak. Oh iya. Udah kasih kaget tuh orang, ya ampun. Oke, nah jadi itu dengar ya, senjata-senjata. Jadi kalau jadi majikannya apa? Jadi ininya dorang ya, berarti kau siap-siap ditembak kalau kau melawan. Ya ampun. Tunggu. Apa? Tadi kan sudah jelaskan ada berapa macam guma itu dan kawan-kawannya. Iya. Nah, terus guma itu dan beberapa pusaka yang lain itu biasanya didapatkan di mana? Apakah itu dibuat atau memang itu turun temurun kah? Pintar dia. Pintar dia batanya ya. Makanya saya di sini. Oke, siapa yang mau jawab nih, Kak Indra Jaya atau Kak Indra jawab? Jadi pada dasarnya namanya pusaka itu kebanyakan memang dimiliki diwariskan turun temurun. Nah, cuman memang kita di teman-teman di komunitas ini ada juga yang mengumpulkan dengan cara membeli, ada juga didapatkan dari sanak atau famili keluarga yang masih ada hubungan keluarga. Karena jatuhnya pusaka ya, jadi bukan dibuat baru tapi memang yang sudah lama begitu. Jadi sebenarnya komunitas ini juga harapan kita juga selain memang sebagai ajang silaturahmi sesama pecinta pusaka, kita juga ada harapan setidaknya mungkin kita bisa memperkenalkan atau menggugah kembali ke generasi muda bahwa sebenarnya kita di Tanah Kaili ini juga punya senjata khas. Guma ini sendiri kan 2019 kemarin sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan. Oke, betul. Jadi sayangnya Guma itu sendiri mungkin bahkan terakhir kemarin kita ikut pameran di Tangga Banggo. Banyak yang menanyakan, Guma itu mirip Mandau. Padahal sangat jauh itu. Iya, padahal beda ya. Jauh sekali. Karena kita juga sebenarnya koleksi pusaka di Tanah Kaili ini sebenarnya banyak. Ada apa aja tuh sebenarnya? Kalau di tanah kita ini, untuk pusaka-pusaka kita, Kak Indra. Jadi kan secara garis besarnya, kita itu kan punya guma. Iya. Dengan penyebutan handel umpamanya yang berbeda, ada tinompo, ada kalama, Betul. ada disebut garanggo, ada apa? Kadajonga. Nah, jadi kan sekitar 25 jenis. ada bentuk itu pun masih jenis parang, belum yang lain seperti penangkis itu namanya. Nah, itu kaliavo. Oke. Nah, kalau tombak utuh tanpa rambut disebut tavala. Atau tombak ini digunakan dalam ritual adat disebut doke. Iya.
tombak yang menggunakan rambut disebut tampi. Oke. Oh, ada banyak juga ya sebenarnya ya jenis-jenisnya ya? Iya, sangat Oke. banyak sih. Ini sebenarnya berarti komunitas Duma Tadulako ini udah ada berapa anggota sekarang? Udah 10 kah atau masih di bawah 10? Ya, artinya kalau Iya. anggota aktif, anggota inti kami itu Iya. 10-an lebih ada. Oh, iya. Iya, itu karena ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Betul. Berarti memang komunitas ini sudah apa namanya? Sudah dibentuk secara resmi struktur organisasinya begitu ya. Oke. Jadi memang dari alat-alat atau pusaka-pusaka tradisional ini fungsinya adalah nanti dikoleksi dan juga dipromosikan nantinya. Atau seperti apa? Gimana? Ya, intinya sekarang ini kita kumpul dulu. Kita sama-sama belajar. Ini kan benda, artinya kan benda yang lampau. Iya. Kita mau cari pun tukang buatnya tidak ada. Betul. Setidaknya bentuk pelestarian kita ini buat duplikatnya. Jadi kan kita sudah bisa melihat, oh ini bentuk guma seperti ini. Apa namanya? Apa sudah namanya? Kalau orang Jawa bilang dapurnya, pakemnya seperti. Iya, Nah, betul. jadi tidak akan terubah, orang tidak akan menyebut mandau lagi kan? Iya, betul. Jadi Karena memang kita di Kaili ada namanya. Tapi kalau biasanya alat-alat pusaka ini dari teman-teman Duma sendiri tidak bekerja sama mungkin dari ke museum Sulawesi Tengah atau ke komunitas atau misalnya pemerintah terkait yang menangani benda-benda pusaka ini. Seperti apa? Kak Indra Johaipa. Sebenarnya kita juga sering komunikasi dengan, kebetulan kalau di museum itu ada Kasam, Kasab. Kak Iksam Jori. Iya. Artinya kita juga lebih banyak sharing. Beliau juga kan merupakan salah satu arkeolog yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Jadi kita juga sering sharing tentang ilmu tentang guma. Iya. Kemudian kayak beliau kan pernah membuat satu buku museum Sulawesi Tengah itu kan ada terbitan yang dari Museum Sulawesi Tengah itu yang diperbarukan itu 2019 sampai 2020. Artinya selama ini kita kalau yang kita lakukan dengan pemerintah itu baru sebatas ya kita sih sebenarnya pinginnya guma ini dikenal dulu, itu yang paling utama. Karena guma ini sebenarnya kita mau cari literasi tentang guma itu sangat minim. Betul. Adanya itu kalau untuk lokal ya itu tadi dari Museum Sulawesi Tengah itu pun baru satu bukunya. Sedangkan yang lain itu kebanyakan dari kayak Kauden, kemudian Kruit, itu terbitan-terbitan dari penulis Belanda yang tahun 1900-an awal, bahkan 1890-an. Jadi sangat minim sekali kalau kita yang mungkin apalagi yang masyarakat awam, saya kira bahkan mungkin belum mengenal bagaimana seperti apa guma, maksudnya spesifikasinya. Iya, lebih detail lagi lebih ya. detailnya. Jadi kalau cuma kenal guma mungkin semua kenal. Iya. Tapi mengetahui seperti apa bentuk handle-nya, jenis-jenis handle-nya, bahkan ukiran-ukirannya itu belum ada. Kita membahas buku khusus atau semacam, sedangkan tutura pun kita mengumpulkan tutura pun sangat minim yang orang tua yang bisa mengetahui secara keseluruhan. Karena dari segi sumber juga biasanya makin kesini kan orang-orang makin melupakan ya begitu, dan akhirnya mencari sumber itu yang agak susah ya, karena ibaratnya yang biasanya tahu ininya kadang-kadang kan misalnya sudah meninggal ataupun juga mungkin sudah berusia lanjut sekali kayak seperti itu. Nah, ini yang menjadi PR kita. Nah, jadi itu kita ini sebagai anak muda maksudnya sebagai anak muda ini harus bisa menjaga barang-barang tradisional terutama pusaka-pusaka kita. Betul sekali Tuan Muda. Jangan cuma kita tahu tentang apa yang gosip terkini, kabar di luar sana tentang artis ini A B C. Iya, yang KDRT itu ente boleh dibilang di sini jangan. Yang aduh ya Allah, nice info. Jadi kita itu harus tahu juga bagaimananya daerahnya kita tentang kebudayaannya. Haruskah begini-begini? Harus, kan saya sangat ekspresif. Oh iya. Tunggu Tuan Muda. Apa tuh? Sebelum kita panjang kali lebar bercerita dengan Kak Indra, kita istirahat dulu. Bukan istirahat, kita
ada Sudah saya yang lihat mau juga itu lewat. iklan, sudah dibilang iklan itu, sudah tenang saja. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya, dan juga dengan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah di program Tamu Kita setelah jeda pariwara berikut ini ya. Tetap di Tamu Kita. Desa anu marika kaili nosanya kairan nanto bea ni palili di tanah jambaliranga umpera pinto de arimarika alama salama nungatana na asirara iranan tobea baturusi pera pintorea bapalaisi totuam bapoto vera namo doana ritupu alata ala alarapaka voy duana kuasa tubuh alata ala ni pagatu kana mengabula nompaka voy dua irandang tobea hai mohai na jadi ni posabana nombalino tambay kagayana nakareba morito tuana marikata ritara kaili ni tuduna moni peki pokiona manjilira povia kadana movia kada salamana. Movia kada salamana. Nah, jadi itu memang kita itu sebagai anak muda harus mengenal benda-benda pusaka kita, apalagi di Tanah Kaili. Kalau bukan terang siapa lagi? Makanya, kalau bukan kita siapa lagi dan kalau begitu. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Alah, itu. Nah, biasa-biasa. Nah, tapi memang Kak Indra Jaya sama Kak Indra yang satunya. Jadi ini memang pemirsa, kalau kita ngomongin benda-benda pusaka ya, memang ini sebenarnya ada banyak sekali ya benda-benda pusaka yang memang tidak boleh kita lupakan. Apalagi itu dari peninggalan nenek moyang kita atau mungkin orang-orang terdahulu yang sebenarnya sekarang ini bagus kita lestarikan. Apalagi kan biasanya ada penemuan-penemuan di mana-mana begitu. Tapi sejauh ini kalau dari Guma sendiri pernah mendapatkan satu benda pusaka dari penemuan, misalnya ada orang bagalai tanah terus tiba-tiba dapat benda pusaka, atau misalnya kayak tiba-tiba ada orang kase ini dijual berapa 100 juta begitu. Pernah enggak kayak begitu-begitu? Ya, kalau kayak kejadian kayak begitu kan, apa namanya, benda galian. Saya kan di kampung Iya. di Bora itu, tahun-tahun dulu biasa kalau banyak galai kubur, Galai kubur? artinya galai ada satra Oh meninggal. iya, saya kira Kemudian galai kuburnya ketemu orang, ya. ketemu kubur tua. Iya. Nah, dari tahu kan ada kubur udah tua. Iya. Ketemu kerangka biasa ada guma di situ. Benda pusaka. Ada pusaka, ada guma, ada tombak kayak begitu, atau ada piring-piring Cinanya. Ya. Baru diambil.
Ya, Bagaimana sih ceritanya? Ini benda-benda pusaka sebenarnya ada banyak ya. Kita coba lihat dulu foto-fotonya. Ini ada dari teman-teman saya sudah menyiapkan. Coba foto-fotonya kita mau lihat dulu untuk foto-foto benda pusaka yang dikoleksi sama teman-teman Guma Sulawesi Tengah dan juga kegiatan-kegiatan mereka ya. Ini acara apa ini waktu itu? Ini kegiatan kita kolaborasi dengan komunitas Sopu di Kawatuna. Jadi ini lomba Sopu sekaligus pameran pusaka waktu itu. Oke. Oh, ada pameran Kawatuna, pusakanya iya, ya. ada. Oke, coba next. Kita lihat lagi. Nah, ini masih rangkaian lomba ini Sopu. rangkaian lomba. Jadi ini apa ini orang-orang ini? Lomba Sopu, sumpit. Basumpit. Iya. Tapi sampai sekarang memang orang-orang masih pakai itu ya di sana ya. masih ada. Masih. Kalau ke gunung-gunung atas masih ada. Kalau di wilayah-wilayah di Ranggunau. pesisir kayak Ranggonau, Tompu, kemudian daerah Kawatuna bagian ke atas itu, Oh. di daerah Pombeve ke atas juga itu Masih ada ya sampai sekarang. Itu biasa dipakai untuk apa, Kak Indra? Berburu. berburu. Basumpit kau kalau kau banyak bicara. Agak ngeri kali. Makanya nanti boleh saya pinjam satu ya kalau masih ada koleksinya. Kalau dia macam-macam selama saya ada di sini, memang awas dia ini. Tuan muda cepat pulang. Janganlah. Masih ada lagi foto-fotonya, coba kita lihat. Masih ada lagi enggak? Oke, ini benda-bendanya ya. Ini adalah benda-benda pusaka. Oh, ini diikutkan lomba ya? Iya, ini kemarin kita jadi lomba sopunya itu, jadi kita hadiahnya replika Guma. Jadi yang mendapatkan, jadi kita memperkenalkan itu selain pameran juga. Jadi Iya. kita juga maksudnya walaupun mungkin replika, jadi kita hadiahnya ini replika Guma. Oke. Ada lagi enggak? Satu lagi, coba. Kalau masih ada. Nah, ini dari teman-teman. Ini masih kegiatan yang sama. Ada juga kita kemarin kegiatan. Jadi selama ini kita untuk kegiatan sendiri memang belum ada. Kita lebih banyaknya kegiatan masih ikut-ikut kayak. Iya, kayak ada pameran. kegiatan. Karena memang di sini kalau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan benda-benda pusaka itu memang masih kurang ya. Kurang. Kalau Ya, di ini kalau kegiatan di Bone, ini pertemuan yang tadi tuh ada kegiatan pertemuan Wijana Lapatau Matanatika di Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan itu, jadi kita juga berpartisipasi di sana. Oh, lumayan ya. Jadi itu memang luar biasa ya. Ada rasa apa begitu pada saat ikuti pameran, terus juga membawa benda-benda pusaka, dapat hadiah. Apa yang dirasakan sampai bisa pokoknya ingin konsen aja gitu untuk di Guma Tadulako ini? Kak Jadi Indra. sebenarnya justru yang selama ini kenapa salah satu motivasi kami membentuk komunitas ini, Iya. karena ya itu tadi di luar sana khususnya kayak saudara-saudara kita di Sulawesi Selatan itu sangat merasa bangga dengan pusaka-pusaka yang ada di Sulawesi Tengah ini. Mereka selalu mengundang teman-teman yang kan di Palu ini sebenarnya sudah ada, hanya saja dulu mereka belum berkomunitas, masih koleksi pribadi dan segala macamnya. Jadi bahkan mereka itu belakangan ini selalu bilang kapan kita main ke Palu, ya, karena memang maksudnya harus diakui di Sulawesi Tengah ini, khususnya juga di Tanah Kaili ini, peninggalan-peninggalan sejarah itu masih cukup banyak. Iya. Yang kedua khususnya tombak. Iya. Jadi kalau Tapi padahal kita juga banyak apa sih namanya upacara-upacara adat yang pakai tombak. Biasanya kalau ada orang apa sih meaju itu, atau misalnya ada upacara-upacara adat lain kan selalu pakai tombak itu. Tapi kita di sini masih kurang untuk bisa mempromosikan ya benda-benda apa yang misalnya digunakan, benda-benda pusaka begitu, gitu ya. Betul enggak seperti itu? Iya, karena kita menggunakan benda pusaka. Banyak kayak pengantin. Iya. Pengantin itu ada namanya nih tambuli. Iya, itu kan menggunakan tambuli. tombak. Menerima tamu niaju. Iya. Jadi dia menggunakan parang, guma. Dia menggunakan tampi tadi sebagai tombaknya kan untuk. Iya. Iya, itu mungkin yang kurang tersosialisasi untuk memperkenalkan bahwa budaya kita ini juga cukup banyak. Artinya kalau sudah tidak ada itu, barangnya juga hilang, habis. Betul. Pelakunya juga
Iya, Jadi itu kayak sesuatu yang jangan sampai hilang atau ditinggalkan. Sama seperti misalnya bahasa daerah, tarian tradisional dan lain-lain jangan sampai hilang. Nah ini sebenarnya, ini saya tadi baru dikasih tahu sama yang punya tuan rumah ini kan untuk sementara saya yang tinggal di sini menggantikan ada teman habis ke luar kota Arya, dia lagi ada tugas, ada suruh cek lahan di sana di luar kota. Dia bilang ada benda pusakanya dia simpan kata. Saya mau ini coba asisten ambilkan dulu itu benda pusaka itu. Ada katanya di lemari warna sudah merah tahu, bagian. sudah Oh tahu, iya. sudah tahu, di Iya lemari cepat sudah ya, kuning jangan itu. lama-lama. Iya, tunggu. Nah ini ada benda pusaka ini yang dia bilang dia sudah dapat lama, tapi saya mau tanya dulu ini apakah betul ini termasuk benda pusaka atau tidak? Nah gitu. Lama leh. Oke, jadi sebenarnya memang benda pusaka ini lumayan banyak ya. Waduh. Ini tuan. Oh Tuan ini. Takur. Iya, Waduh. disimpan di lemari ini, hati-hati. Oh iya coba taruh di situ saja. Iya kasih bye-bye. Tanganku saya gemetar Bapak. Oh ya Allah, harus kah gemetar? Oh, tak jatuh selendang. Ini pembantu atau ustadz sebenarnya ini? Mulai dari DP kopi, DP baju koko. Baru sarungnya mahal ya? Sarung aneh. Iya, harus di sini kalau Oh, di sini rumah. harus serba mahal Iya, ya? harus. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Masuk sendiri sudah di kamar Oke. Pak, ambil barangnya. Nah, ini ada barang-barangnya dorang juga ini. Dorang mau ini. Nanti kita coba lihat dulu. Jadi pemirsa, memang benda-benda pusaka itu sebenarnya ada banyak sekali ya pemirsa, dan memang untuk benda-benda ini sebenarnya tidak boleh kita lupakan begitu saja karena memang benda-benda ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi ya. Bahkan apalagi kalau mungkin di masa-masa penjajahan mungkin atau mungkin di masa-masa dari neneknya kita saja belum lahir barangkali ada ini ya, berarti memang ini kita sebagai pewaris ya bisa dibilang. Wah ini sudah lumayan banyak ini benda-benda pusakanya. Kita menjelaskan satu persatu dulu. Ini boleh saya pegang? Harus bawa wudhu dulu tidak ya? Oke. Nah, waduh ini keris ya berarti ya? Keris. Ini seperti apa ini? Coba bisa diceritakan sedikit. Kakak Indra, Johai Pak. Jadi ini sebenarnya Tabe. tabe. Ini salah satu pusaka Sulawesi, keris Sulawesi. Karena jenis keris itu kan ada beberapa macam. Iya. Salah satunya keris Sulawesi ini. Ah. Nah, keris Sulawesi ini memang sebenarnya umumnya itu terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Oke. Hanya saja di kita juga banyak juga didapatkan banyak keluarga yang memiliki keris seperti ini. Kayak begini didapat di mana? Ini salah satu koleksi anggota kita. Mungkin Warisan. Warisan. Oke. Itu keris. Kalau ini kayaknya termasuk apa ya? Nah, Ini tahun berapa ini ya? Zaman-zaman dulu sudah ada ini asli ya, original semuanya. Iya. Seperti ini. Dari ukirannya saja ya pemirsa bisa dilihat. Kalau benda pusaka ini memang orang-orang zaman dulu ya jago mengukir sebenarnya, dan mereka juga bisa membuat hal-hal seperti ini kan. Kalau bisa dibilang dulu-dulu sebenarnya hal-hal seperti ini kayak dari besi dan lain-lain itu kan agak susah ya, tapi dari orang dulu-dulu juga sudah bisa ya seperti ini. Bisa dijelaskan sedikit ini seperti apa sejarahnya? Punya beliau. Oke, silakan. Oh, punyanya kakak. Ini minta maaf tadi saya bilang Arya punya. Nah, kalau untuk menjelaskan detailnya susah. Kita Kakak dapat sering di mana ini? Tunggu, yang paling awal kakak dapat di mana ini? ini pening apa? Warisan. Pening. Warisan ya? Raja dari Bora ini. Oh, oke. Kalau ini biasa kita bilang pasatimpo. Iya. Pasatimpo artinya pembungkusnya ini perak. Oke, waduh. Mundur Bilahnya, Tuan Takur. bilahnya saya- parang. Mundur ya. Rumah. Masih tajam itu? Ya, Jangan dites, jangan dites, jangan dites. Oh, ya. Apa tadi namanya? Pasatimpo. Pasatimpo. Berarti dalam bahasa Indonesianya parang begitu? Enggak juga. Jadi kalau sebenarnya Pasatimpo ini kalau untuk di selatan maksudnya artinya ditimpo, ini maksudnya dibungkus. Dibungkus. Oke. Dibungkus dengan perak. Perak. Oh, iya, Jadi iya. ini kan iya. perak utuh semua perak. Oh, Agak Jadi ngeri juga maksudnya Tuan. dibungkus. perak Iya. ini. Ya. Wah, sebenarnya benda-benda pusaka ini kalau dilihat ya punya nilai jual yang tinggi ya. Apalagi kan zaman masa-masa sejarah, tapi kadang-kadang kan banyak orang yang berpikir kalau misalnya warisannya tidak mau dijual, akan diwariskan lagi ke keturunan selanjutnya.
Tapi ada juga yang biasanya jual juga karena mungkin tidak mampu untuk merawat dan lain-lain. Biasanya begitu. Dan ternyata ada banyak. Kalau yang di depan Indra, ini apa? Jadi ini semua guma. Ini semua guma. Ini yang dibilang guma ya? Iya. Cuman memang di guma sendiri itu ada beberapa jenis handle. Jadi kita yang membedakan itu di handle-nya. Contoh salah satunya ini. Oh, itu rambutnya siapa? Iya, itu? ini sebutannya guma lompo. Oh. Ini merupakan guma khas Kulawi. Jadi Tapi itu kayak rambut-rambutnya itu memang dari dulu begitu? iya harusnya. Oh. Jadi ya. dulu ada namanya apa? Seperti semacam budaya mengayau. Iya. Menurut cerita bahwa setiap musuh atau yang jadi ini salisi, kulit kepala yang musuh yang dipasang di guma. Iya, ini. jadi maksudnya sebagai bentuk bahwa sudah musuh-musuh itu sudah habis dengan pedang ini di situ ya? Iya, apa jadi sih namanya? biasanya yang guma yang punya salisi begini berarti dia seorang tadulako yang memilikinya seperti itu. Iya, oh berarti harus ada ini ya. Oke. Yang lain-lain juga seperti itu ya? Iya, kalau ini kan khas dari Kulawi. Iya. Kemudian kalau ini namanya garanggo. Garanggo. Guma garanggo. Kenapa namanya garanggo? Jadi kalau yang garanggo itu maksudnya dia ada yang berbentuk seperti naga, kepala naga, ada seperti buaya juga. Jadi mirip-mirip seperti begini, hampir rata-rata seperti ini. Oke, waduh, luar biasa ya. Ini ada yang bilang ya, Kak Indra, benda-benda pusaka ini katanya memiliki unsur-unsur mistis begitu katanya. Betul tidak itu, Kak Indra? Artinya begini, apalagi ini kan benda yang sudah cukup tua. Iya betul. Itu yang rambut-rambut itu yang agak ngeri juga. Iya, udah cukup merinding. tua. Iya. Merinding disco. Dia tidak tahu kejadian apa yang pernah dialami. Iya jadi betul kan, betul. Atau mungkin sangat disakralkan otomatis. Iya. Ya itu tadi, kalau bicara mistiknya pasti ada. Barang baru saja kalau sangat sakral kan pasti kemungkinan juga ada mistiknya. Kayak macam Kak Indra mengoleksi benda-benda pusaka ya. Ada beberapa benda-benda pusaka. Ada nggak yang kira-kira berasa sekali ada unsur-unsur mistisnya begitu? Ada. Kalau dari Kak Indra Joypa, ada nggak? Aman semua ya? Tidak ada ya? Sebenarnya memang yang begini pasti ada. Tapi kan kita juga insya Allah niatnya juga mengumpulkan dalam rangka untuk mengumpulkan apa yang menjadi peninggalan leluhur kita. Dan kita adalah pewaris-pewaris Iya. begitu ya. Jadi bukan menilai itunya. Iya. Kalau kayak pengalaman kayak itu, orang ini insya Allah kalau ada orang yang niat tidak bagus, bergerak gemetar dia di situ. Oh begitu ya. Oke, itu dia punya kepercayaan begitu untuk ini. Oke, ada ndak yang ibaratnya paling kentara sekali dia punya ini supaya bajagakan ini sampai asisten satu di rumah. Karena dia ini biasanya penakut kalau dikasih tinggal sendiri di rumah biasanya. Begitu. Jadi ini biasanya ada yang seperti itu. Ya makanya itu. Yang saya rasa juga begitu agak. Oh, apa yang kau rasa? Memegangnya juga kayak. Oh, ya Allah. Oh, harus begitu ya. Harus. Nah, aduh, Kak Indra. Ya. Ini buat Kak Indra. Indra siapa? Kan, kebetulan namanya Indra siapa yang jadi ini? Jadi tujuan kedua-duanya. Nah, untuk perawatannya sendiri ada tidak tindakan-tindakan khusus atau hal-hal yang dilakukan untuk barang-barang ini kan? Ya. Untuk dirawat ya biar Misalnya tetap dilap awet. atau apa dicuci gimana? Atau misalnya harus dimandikan kembang 7 rupa dalam 7 bulan purnama atau bagaimana? Artinya kita kan di era modern toh, jadi tidak terlalu repot. Tidak terlalu repot lagi seperti buat kayak begitu. Iya. Jadi penting kita jaga bilahnya. Tidak boleh dibuka katanya. Oh, tidak boleh Jangan, dibuka. iya. Artinya kan ini bicara bersih dan ini ya. Iya. Jadi kan saya cuma mau tunjukkan bahwa Iya. bilah itu cuman cukup kita bersihkan sama air jeruk. Oh iya, air jeruk. Artinya jadi tidak ada ritual khusus seperti apa. Tapi cuman ibaratnya perawatannya saja begitu perawatannya, ya. Karena sesakti apapun barang itu, sekuat apapun barang itu kalah sama karat. Oke, betul. Itu maksudnya. Jadi tidak ada ritual yang khusus. Jadi makanya saya cabut tadi untuk memperlihatkan bilahnya itu akan kalah dengan korosi-korosi karat ini jika dibiarkan. Oh,
Sampai tak ukir-ukir begitu ya. Tapi memang kalau benda-benda pusaka ini berapa kali untuk untuk dirawat? Ya, apakah sebulan sekali harus dibersihkan pakai apa itu supaya misalnya awet atau mungkin 1 tahun 1 kali? Bagaimana biasanya yang dilakukan atau pernah dilakukan ke benda yang pusaka lain? Indra, mau jam? Jadi kalau yang kita miliki ya, kalau yang kami miliki itu kebanyakan sebenarnya kan sudah melalui proses pembersihan. Oke. Karena kalau yang masih kita dapat yang masih awal-awal itu kebanyakan kan masih hitam sekali. Betul. Nah, kalau yang begitu biasanya sampai beberapa kali kita membersihkan baru bisa betul-betul bersih. Seperti contoh ini hampir rata-rata kita sudah bersihkan ini. Nah, kalaupun ada seperti begini, jadi karatnya tidak terlalu banyak menempel lagi. Iya. Jadi kalau kayak begini paling sekali 2 kali, jadi paling menyesuaikan ini, jadi tidak ada treatment khusus untuk bisa merawat berapa kali sekali gitu. Yang penting. Jadi yang penting kita sebisa mungkin supaya benda-benda ini tidak berkarat, karena biasanya karat ini muncul karena ada debu, bahkan biasa dari keringat-keringat tangan. Iya, Nah, makanya jadi harus hati-hati ya. Semakin sering dia disentuh. Jadi sebenarnya ini menurut kami bahwa orang tua terdahulu biasanya bilang, oh jangan dipegang, jangan di ini, jangan di itu. Sebenarnya lebih kepada untuk bagaimana menjaga ini barang ini supaya tetap bersih. Karena biasa kita kayak begini saja, setiap dibuka itu kalau ada debu yang menempel atau kena keringat tangan, khususnya yang paling sensitif sekali itu dia kena keringat tangan, itu gampang sekali berkarat. Iya. Jadi memang harus hati-hati dan ini memang tidak boleh sembarang untuk dimasukkan di pameran juga tidak boleh misalnya disentuh atau apa begitu-begitu ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang supaya tidak merusak benda pusaka tersebut. Oke, ini kita masih ada lagi ya. Ada yang kamu tanya lagi? Masih Kira-kira. banyak, masih banyak masih sekali. banyak. Oh, bagus, pertanyaan bagus, ini bagus. pertanyaanku, pertanyaan pemirsa di rumah. Tapi Oh, sebelum itu, ada pertanyaan pemirsa di rumah ya? Banyak, Oh, sudah simpan. Iya. Sebelum itu, Tuan Takur, kita dengar dulu nyanyian dari Kak Uli dan Kak Kaya. Oke. Cekidot. Cekidot. Oh iya.
benda-benda pusakanya ini luar biasa ya. Ini bentuk original semua ini ya. Dari masa zaman-zaman itu begitu. Kalau yang kayak ini berarti dari zaman mana ini? Kalau yang ini tadi yang sudah sempat di Iya, kalau kita bilang ini zaman berapa ratus tahun lalu lah, sistem kita belum Indonesia, masih kemungkinan masih disebut dengan kerajaan. Iya, Ini tadi peninggalan kerajaan. dengan kerajaan. Kalau kerajaan kira-kira kerajaan apa? Kami itu kan Sigi. Ah. Nah, jadi bangsawan-bangsawan Sigi dulu, yaitu mempunyai tanda-tanda kebesaran mereka seperti punya parang yang dihiasi perak. Oke, begitu ya. Jadi memang setiap benda-benda pusaka ini ya pemirsa memiliki sejarahnya masing-masing dan ada zamannya masing-masing. Gitu asisten. Ada histori di balik semua ini. Betul, pintar juga kau ini. Iya. Asisten siapa dulu? Iya, makanya. Oh, begitu ya. Yuk, Kak Andar. Nah. Sama pegangnya juga agak dak-dik. Iya, kayak apa ya? Kayak ada sesuatu yang membuat saya ingin membuka dan Nah, sebelum itu Kak Andar, kita mau lihat ada foto-foto juga tentang kegiatannya. saya kira mau bertanya. Tidak, kita tampilkan dulu foto-foto dari teman-teman Gumata. Oh iya betul. Kita lihat ya. Ini pemirsa ada pameran pusaka Guma yang tadi ya selain ada kegiatan-kegiatan bisa dibahas sedikit dari senjata-senjata Guma. Berarti ini kalau ada pameran seperti ini disatukan semua ya dari seluruh komunitas. Iya. Kan kami di Palu ini ada beberapa komunitas, Ah, ah. termasuk Gumata, Pusaka Tadulako. Oh ada juga. Ada perwakilan apa? Karpet kuning. Ada karpet kuning itu korwil dari Sulawesi dari Makassar. Heeh. Namanya karpet kuning. Di Palu juga ada korwilnya. Oke. Jadi kalau pameran seperti ini digabungkan semuanya. Selama ini kalau pameran-pameran ya, ini salah satunya di mana? Di museum apa di mana? Ini masih di tempat yang sama waktu di Bone. Oh luas berarti ya waktu itu ya. Biasanya Ini kalau di pameran-pameran Planet Cinema ini. Hah? Di Planet Cinema Bone ini. Oh iya. Kalau pameran-pameran seperti ini biasanya masyarakat antusias enggak kalau kayak di daerah-daerah selatan atau kalau di sini kan memang jarang. Sangat antusias karena kalau di sana itu mereka biasanya kegiatannya itu kan dirangkaikan dengan pawai budaya. Iya. Kemudian biasanya kayak khusus kayak contoh di wilayah Bone, kemudian Luwu, Makassar sendiri itu biasanya dirangkaikannya dengan acara arajang semacam pencucian benda-benda pusaka milik Sekaligus, kerajaan. iya. Jadi, Biasanya kan ada yang begitu ya. seperti itu. Jadi biasanya ada rangkaian pawai budayanya, kemudian pameran pusakanya, ada kemudian seperti seminarnya. Iya, ini juga kelihatan ya pemirsa di layar TV Anda ada benda-benda Guma itu sendiri katanya tidak boleh disentuh ya. Itu ya untuk menjaga supaya jangan ada keringat apa dan lain-lain. Tapi biasanya kalau pameran-pameran kegiatan-kegiatan seperti ini kadang-kadang dilakukan penawaran enggak biasanya dari benda-benda pusaka, ada yang dibeli dengan harga ini sama orang-orang yang punya duit atau kayak bagaimana biasanya? Ada sih, artinya begini. Dari pemilik, umpamanya kita dapat barang dari si dia kan. Iya, Kan si dia si asisten ini. kita kan tidak bisa melarang orang untuk menjual barangnya, karena itu hak dia. Pada saat dia butuh, kalau dia lepas, ya enggak apa-apa. Selama suka sama suka, senang sama senang jual barang. Cuman tapi memang ada kalau di ada. pameran. Oke. Cuman kita jaga, jangan semua langsung semua keluar. Iya, artinya dilihat-lihat juga ya, mana yang kan tergantung juga pemiliknya ya, mana yang dia mau lepas, mana yang tidak begitu. Mungkin karena dia ini. Nah, tapi kan berarti kalau berbicara tentang benda-benda pusaka ini berarti ada nilai-nilai sejarahnya ya. Jadi sebenarnya yang membuat dia antik adalah nilai sejarah yang muncul ya di situ. Nah, tapi kalau di antara semua benda-benda pusaka ini kalau kita lihat ada dengan Pak Hadianto Rashid, Pak Wali Kota, dari kegiatan-kegiatannya ya. Ada banyak sekali nih acara ini, pertemuan akbar sedunia. Wah, berarti kalau sedunia dari luar negeri juga datang ini. Iya, jadi kalau kayak tadi itu pertemuan akbar Wijana Lapatau Matanatika, Raja Bone ke-22 mungkin kalau tidak salah. Kan beliau juga kan kita ketahui kan kayak saudara-saudara kita yang ada di Bone, di Sulawesi Selatan ataupun di Makassar itu kan punya ada juga komunitas-komunitas masyarakatnya yang ada di Malaysia, Singapura, Brunei, Darussalam.
Nah itu pameran-pameran pusaka yang seperti begini-begini itu juga sering dilaksanakan di sana. Nah, jadi biasanya juga kayak kalau ada kegiatan di Sulawesi Selatan juga, biasanya saudara-saudara yang dari sana itu juga diundang. Oh iya iya iya. Jadi ajangnya sudah sampai ajang internasional. Internasional, tapi memang kalau benda-benda pusaka ini kebanyakan dari negara-negara Asia ya kadang-kadang ya. Kalau datang-datangnya apa dari negara-negara Eropa juga banyak biasanya ikut serta. Kalau justru kalau Eropa, kalau di kita ini Guma ini sendiri sebenarnya di Leiden ada. Oh. Banyak dan banyak jenisnya. Iya. Di Leiden sana. Orang-orang Eropa justru mereka sangat tertarik. Kalau di buku Kauden itu dia sangat detail menjelaskan tentang kayak apa namanya, ragam-ragam bentuk. Iya, maksudnya ada sejarahnya kenapa bisa bentuknya seperti ini. Iya, jenis-jenisnya bahkan sampai yang ukiran-ukirannya ini. Ya. Jadi nah, yang anehnya kita yang di sini saja kajian-kajian mengenai ini belum ada. Iya, betul. Padahal bahkan orang-orang luar negeri lebih sangat tertarik ya. Padahal mereka sangat tertarik. Sebenarnya penghasil benda-benda pusaka itu kebanyakan kita juga sebenarnya tidak sedikit ya, cukup banyak ya sebenarnya. Bukan hanya senjata pusaka kayak harta karun apa gitu-gitu kan banyak juga gitu. Nah, ini dari teman-teman Guma Tadulako ini dari sekian banyak kegiatan-kegiatan yang sudah diikuti, kemudian koleksi-koleksi benda-benda pusakanya nih senjata-senjatanya yang sudah dimiliki gitu. Dari sekian banyak yang sudah dimiliki sesuai passionnya, akhirnya membuat satu komunitas namanya Gumata. Harapannya seperti apa nih selanjutnya setelah ini? Kira-kira untuk bisa lebih gimana lagi ke depannya? Dari Kak Indra Jaya dulu, habis itu dari Kak Indra Kuadrat lagi satunya. Iya, kalau saya itu harapan saya itu semoga barang ini di anak cucu kita masih ada. Iya. Artinya biar lebih lestari dan kemudian menjadi ilmu buat mereka di kemudian hari. Ya, mungkin tapi memang harus itu. cerita sejarahnya juga dibarengi begitu ya, iya. Supaya nantinya bisa ditahu bahwa keberadaan benda pusaka ini dari mana dan ini apa, ada rasa apa ya. Oh saya punya ini orang lain tidak punya gitu. Itu kan jadi satu kebanggaan ya dan untuk disimpan. Kalau Kak Indra sendiri gimana? Kalau harapan saya sebenarnya pemerintah, kemudian mungkin pemerintah dalam hal ini bisa lebih menggiatkan untuk memperkenalkan benda-benda pusaka ini, termasuk bukan hanya satu. Dan kalau bisa juga supaya semua pihak itu bukan hanya masyarakat, dalam artian akademisi, adik-adik sekolah kita bisa memahami, ada kajian-kajian khusus tentang pusaka-pusaka ini, sehingga kita tidak kehilangan jati diri. Betul. Maksudnya karena kadang-kadang mungkin kita sudah terlanjur sibuk dengan ingin bangun ini, bangun mall, apa yang terlalu tinggi, tapi kita sendiri mungkin tidak tahu bahwa sebenarnya apa yang kita inginkan itu karena kita lupa dengan jati diri kita. Iya. Ya, jati diri kita itu ada di benda-benda, salah satunya ada di benda-benda ini. Iya, kita mungkin sejarah gitu. Taunya bahwa orang Kaili itu hanya tutura, padahal di simbol-simbol ini ada kearifan lokal, kearifan budaya yang orang tua kita dulu mungkin tidak sempat sampaikan langsung. Tapi mungkin melalui ukiran-ukiran ini kita bisa memahami seperti apa sebenarnya peradaban mereka di zaman itu. Betul. Jadi artinya lewat senjata pusaka ini atau benda-benda pusaka ini kita belajar tentang sejarah. Kedepannya pengen bikin nggak satu pameran atau satu kegiatan di Palu sini? Kedepannya? Pengen sekali. Pengen sekali ya. Dan semoga itu bisa terrealisasi nantinya ya. Dan bisa tercapai ya. Jadi betul sekali. Nanti kita bisa hadir juga di sana ya, ikut memamerkan benda-benda pusaka kita juga. Kita datangkan semua. Iya, ada enggak benda pusakamu dari kampung sama nanti saya papamu dulu nanti? sama Iya, mama. kau tanya dulu pasti ada itu. Iya. Oke, Kak Indra Jaya sama Kak Indra yang satunya, terima kasih sudah hadir di sini ya di acara tamu kita. Jadi ini pemirsa bahwa benda-benda pusaka ini memang salah satu peninggalan sejarah dari kita, dari nenek moyang kita begitu ya, yang sudah lebih dulu, dan tentunya di balik benda pusaka ini ada sejarah dan ada cerita yang tersimpan di dalamnya. Penting sekali kita sebagai anak generasi sekarang ini ya untuk bisa tahu dan artinya merawat dan menceritakan lagi ke generasi berikutnya supaya sejarah dari benda-benda ini juga tidak akan hilang dan benda-benda ini bisa terawat dengan baik ya. Untuk itu pemirsa tetap selalu menjaga
cerita-cerita sejarah kita dan hanya kita yang bisa melanjutkan untuk ke generasi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi pemirsa, tamu kita yang sudah hadir untuk hari ini bersama saya dan Asisten Apit. dan juga tentunya untuk Anda pemirsa, di program tamu kita akan berakhir sampai di sini. Nanti silakan untuk terus menyaksikan program tamu kita setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya tentunya. Betul. Ya. Semoga minggu depan masih saya lagi hostnya ya, masih Aduh, dipilih. cepat pulang Tuan Muda. Tenang saja, saya kasih naik gajimu, tenang. Oke, untuk itu terima kasih sekali lagi, saya Iskandar Zulkarnain pamit undur diri dan kita berjumpa lagi di program tamu kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uli dan Kais. Dota bere kuno tudu mangelo tai para vua mori taluaniu berimba momong pene nalanga buana na unto na ya mangge mompene tai pa kutudu mo iyama ngalaka taipa biba bonana rea taipa ante mangge berimba poranga mangge